Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua anugerah dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Siapa yang tidak mengenal peristiwa Kongres Pemuda Indonesia kedua, yang melahirkan Sumpah Pemuda? Banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut. Salah satunya adalah Sugondo Djodjopuspito. Meski beliau ini tidak begitu dikenal oleh banyak orang, namun siapa sangka beliau ini adalah pemimpin dari peristiwa Kongres Pemuda kedua, sekaligus pencetus moto Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia. Sugondo Djodjopuspito lahir di Tuban, Jawa Timur pada tanggal 22 Februari 1905. Ayahnya bernama Kromo Sarjono, adalah seorang penghulu dan mantri juru tulis desa. Ketika Sugondo masih kecil, Ibunda Sugondo sakit-sakitan dan meninggal dunia. Kemudian ayahnya menikah lagi dan pindah ke Brebes, Jawa Tengah, dan menjabat sebagai lurah di sana. Setelah itu, Sugondo dan adiknya Sunarjati diangkat oleh pamannya yang bernama Hadi Sewojo yang bekerja sebagai kolektor di wilayah Blora dan tidak punya anak. Peran pamannya ini sangat besar bagi pendidikan Sugondo. Mulai dari Sugondo mengenyam pendidikan HIS hingga RH di Batavia. Sugondo bersekolah di HIS atau sekolah dasar selama 7 tahun sejak tahun 1911 hingga 1918 di kota Tuban. Pada tahun 1919, setelah dari HIS, kemudian Sugondo meneruskan pendidikan di Mulo atau sekolah lanjutan pertama selama 3 tahun. Dari tahun 1919 hingga 1922 di Surabaya. Selama di Surabaya, pamannya menitipkan beliau di pondok rumah Hos Cokroaminoto bersama Soekarno. Kemudian, setelah lulus dari Mulo pada tahun 1922, beliau melanjutkan sekolah ke AMS Afdeling B atau Sekolah Menengah Atas Bagian B selama 3 tahun. Di Yogyakarta sejak tahun 1922 sampai 1925. Selama bersekolah di AMS, paman beliau melalui Hos Cokroaminoto selalu menitipkan Sugondo untuk mondok di rumah Ki Hadjar Dewantoro di Lempong Jangan, Stasiun Wijk 28 Yogyakarta. Setelah lulus dari AMS pada tahun 1925, Sugondo melanjutkan kuliah atas biaya pamannya dan beasiswa di Rechtschool di Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Beliau mondok di rumah pegawai pos bersama beberapa pegawai pos Pasar Baru lainnya di Gang Rijksam. Selama menjadi mahasiswa, Sugondo harus hidup sulit dengan hanya punya satu baju yang harus dicuci dulu kalau mau kuliah. Kuliah di RSH hanya mencapai lulus tingkat kandidat 1 atau C1. Setelah Propadeus, karena beasiswanya dicabut akibat kegiatan politiknya dan juga pamannya meninggal dunia. Selama berada di Jakarta, Sugondo sering ikut berdiskusi di Indonesian Club Gebau, di mana para aktivis pemuda sering mengadakan rapat dan juga mewakili salah satu tempat dilangsungkannya Kongres Pemuda II. Pada September 1926 bersama-sama Jogsodipuro, Golarso, Suwirjo, Darwis, dan Sigit, ia ikut membentuk PPII
PPPI atau Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia dan menjadi ketua pada 1927. Kongres Pemuda 1928 yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober diketuai oleh Sugondo sendiri. Kongres Pemuda kedua menghasilkan Sumpah Pemuda yang terkenal itu di mana para pemuda setuju dengan trilogi Satu Nusa Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia. Peristiwa penting ini yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh warga Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda II tahun 1929, Sugondo pindah ke Yogyakarta dan bekerja sebagai guru perguruan Taman Siswa Yogyakarta. Pada 1970, beliau kembali ke Jakarta dan menjadi kepala sekolah perguruan rakyat di Gang Kenari, Batavia, yang didirikan bersama Sunario. Selama penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, Sugondo bekerja di kantor Shihabu atau kepenjaraan. Pada saat proklamasi, Sugondo hadir menyaksikan proklamasi tersebut. Setelah proklamasi, beliau membentuk KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat, dan Sugondo ditunjuk sebagai Kelompok Pelajar Pekerja atau BP dari KNIP. Tidak hanya itu, Sugondo juga diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Pembangunan Masyarakat. Setelah tahun 1950, meskipun usianya masih 46 tahun, beliau memilih pensiun sebagai bekas menteri dan perintis kemerdekaan. Membaca buku dan sering bertemu dengan rekan seperjuangan dalam dan luar negeri. Pada tahun 1978, beliau wafat. Kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga besar Taman Siswa, Taman Wijaya Brata di Cilebang, Umbul Harjo, Yogyakarta. Atas jasanya dalam memimpin Sumpah Pemuda, oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1978 memberikan tanda kehormatan Republik Indonesia berupa bintang jasa utama dan juga mendapat Satya Lencana Perintis Kemerdekaan pada tahun 1922. Nama beliau juga diabadikan pada Gedung Pertemuan Pemuda sebagai Wisma Sugondo Djodjo Puspito Cibubur. Banyak sifat-sifat beliau yang patut kita teladani. Misalnya adalah beliau tegar. Beliau sangat tegar dan tidak pantang menyerah meski ibunya meninggal dunia dan harus hidup dengan pamannya. Namun, beliau tidak mudah menyerah dan mencapai cita-citanya. Hal ini patut kita teladani, terlebih lagi oleh para pemuda zaman sekarang. Keaktifan beliau dalam setiap organisasi yang ada di sekolahnya sangat mendukung dan membentuk jiwa kepemimpinan beliau, sehingga dapat menjadi ketua di beberapa organisasi besar dan pemimpin dalam Kongres Pemuda kedua. Tanggung jawab ini tidak mudah untuk dilakukan, namun beliau bisa melakukannya hingga terbentuknya trilogi Satu Nusa Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia yang kita kenal hingga sekarang ini. Bukan hanya beliau, namun keteladanan dan sifat-sifat para pahlawan lain juga harus kita teladani dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari, terutama para pemuda yang bertanggung jawab dalam memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Jika bukan para pemuda, lalu siapa lagi yang akan mengubah bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik? Oleh karena itu, kesadaran para pemuda harus terus ditingkatkan.
Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Bila ada salah kata atau kurang berkenan di hati para pendengar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Kongres Pemuda II tahun 1927, Sugondo pindah ke Yogyakarta dan bekerja sebagai guru